Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita marilah kita buka dengan bersama membaca basmalah. Oke, pada siang hari ini kita akan melanjutkan ya. Saya akan mereview beberapa hal. Yang pertama, kita punya 13 proposal. Yang tahap kedua ini akan kita review. Silakan teman-teman yang 13 tadi, kalau bisa standby ya untuk suaranya. Dan juga disiapkan catatan masing-masing. Kemudian teman-teman yang lain silakan nanti bisa dari review saya, kemudian juga dari video yang sudah nanti yang ditonton. Bagi yang belum menyelesaikan, silakan bisa ditonton setelah sesi ini ya. Nanti masih ada waktu sampai jam 11 malam untuk presensinya. Baik, nanti silakan juga mungkin perwakilan dari teman-teman kelas, kalau tiba-tiba suara saya tidak terdengar atau ada gangguan, silakan nanti mengingatkan ya, konfirmasi. Baik, langsung saja. Oke, yang pertama kita akan, ini juga bagi teman-teman, ini kan saya pakai 2 device, jadi silakan mungkin yang diperbesar yang screen-nya ya, untuk kameranya mungkin tidak diminimal saja, nggak apa-apa. Baik, yang pertama kita akan mereview, ada beberapa proposal tadi sudah saya baca. Yang pertama terkait proposal dari Taufik. Judulnya cukup menarik, cukup makro ya. Dari bacaannya juga update dengan data-data cukup padat di sini datanya. Kalau teman-teman lihat data yang dilampirkan cukup banyak dan update juga 2021 dan seterusnya. Mungkin nanti kalau di proposal yang lebih lengkap, data-data ini akan lebih bagus kalau dibuat grafik seperti itu. Kritik saya yang pertama adalah terkait tema inklusi keuangan, kemudian pertumbuhan ekonomi. Itu sebenarnya juga sudah banyak ya penelitian terdahulu yang membahas hal tersebut terkait inklusi keuangan. Dan jadi silakan diteliti lagi, nggak masalah menurut saya, tapi mungkin perlu diperjelas posisi dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu gitu. Jadi kalau bukan cuma masalah tahunnya saja gitu, tahunnya pun oke lah sampai 2020 gitu, tapi nanti yang perlu diperjelas adalah posisi dari penelitian ini, itu akan apa perbedaannya dan apa urgensinya melakukan penelitian sejenis gitu. Mungkin kalau kita baca penelitian terdahulu juga sudah banyak topik ya yang membahas hal serupa. Nah, jadi silakan posisi dari penelitian ini dipertegas gitu. Kalau perlu di awal di latar belakang, di ringkasan ini juga dicantumkan, atau mungkin di latar belakang di bagian-bagian awal itu lo sudah langsung memunculkan posisi dari penelitian ini. Kalau overall semuanya untuk draftnya cukup lengkap sekali. Nah, makanya ini saya taruh di paling depan ya, supaya menjadi perhatian dari teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa standar membangun latar belakang itu datanya sekaya ini, gitu. Kaya dan juga update untuk datanya. Jadi kalau kita lihat di sini bacaannya cukup banyak seperti itu, dilengkapi dengan data-data. Oke,
Itu saja ya, Mas Taufik. Ada hadir nggak Mas Taufik ini? Hadir, Pak. Oke. Itu ya Mas Taufik. Positioning dari penelitian ini tuh di mana gitu? Di tengah penelitian-penelitian tentang inklusi keuangan yang dikaitkan dengan keadaan makroekonomi. Kalau secara Metopen, wow, udah lumayan ini. Overall sepertinya ini proposal yang sudah cukup siap ya. Kajian teorinya sudah cukup lengkap, kemudian nah ini juga kamu perlu baca ya penelitian-penelitian terdahulu ini. Nah ini menggunakan metode-metode, di metode penelitiannya alat analisisnya sudah cukup advance. Nah itu harapan saya ketika melakukan penelitian serupa itu juga menggunakan alat analisis yang tidak kalah gitu, jangan sampai alat analisisnya langsung anjlok, langsung biasa aja gitu, sehingga posisi dari penelitian ini tidak jauh lebih bermanfaat daripada penelitian-penelitian terdahulu. Itu ya Mas Taufik. Silakan teman-teman nanti bisa di ini ya, diskusilah dengan Mas Taufik ini terkait bagaimana membangun latar belakang, bagaimana memunculkan, memperkaya data-data seperti itu. Oke, overall cukup bagus menurut saya. Silakan bisa dilanjutkan dengan beberapa poin tadi. Oke, kemudian next kita lanjut ke yang berikutnya ini Mbak Nila Novianti. Mana? Ada Mbak Nila? Kak. Ada ya, oke. Pertama untuk isunya cukup update ya, dan saya juga sempat mungkin pernah saya singgung juga ya entah di manajemen keuangan atau di yang lain, bahwasanya dengan adanya digitalisasi di industri keuangan itu akan berdampak sangat signifikan terhadap permintaan uang, atau secara lebih umumnya adalah terhadap bagaimana uang itu mengalir gitu kan, uang itu mengalir dalam perekonomian. Jadi aliran uangnya itu jauh lebih cepat, tapi tidak berupa tidak berupa uang tunai, yang berupa uang yang tercetak yang harus disiapkan gitu. Sehingga pengaruhnya terhadap money multiplier atau lipat gandaan uang itu akan sangat signifikan sekali. Dan isu itu pasti terkait dengan yang namanya inflasi. Jadi konteksnya moneter ya, pembahasannya ini konteksnya moneter. Jadi nanti kritik saya adalah di sini belum disampaikan positioning fintech di sini. Ketika saya baca secara umum sampai yang disinggung di sini adalah sebenarnya lebih ke fintech, bukan pinjam meminjam ya, bukan pinjam meminjam, tapi lebih ke payment, fintech payment gitu kan, fintech dalam kategori payment atau dompet digital seperti itu, payment gateway. Nah, itu jelas sangat terkait sekali dengan perputaran uang dalam perekonomian. Nah, cuman yang isunya juga masih cukup hangat ya, cukup update. Cuma nanti silakan dilihat juga penelitian-penelitian terdahulu. Nah, di sini kalau saya lihat penelitian-penelitian terdahulunya juga dibaca, dan saya rasa ketika penelitian moneter seperti ini, metode penelitiannya juga akan sangat advance ya. Jadi silakan diajari lebih lanjut. Kemudian yang saya masih bingung itu di sini belum detail ya di metode penelitian.
Penggunaan variabel fintech di sini yang belum jelas. Fintech itu kan umum banget nih. Fintech itu umum, apakah peer-to-peer, apakah fintech dalam konteks lembaga tempat minjem uang atau tempat investasi, atau fintech dalam konteks kalau di sini kan dia lebih ke digital payment-nya gitu loh. Ini belum jelas. Dan juga perlu dibaca lebih lanjut, fintech ini ketika kita masukkan dalam model penelitian, mau dilihat dari mana gitu loh. Ketika dia dibuat dalam variabelnya variabel apa gitu. Sama halnya ketika kita berbicara tentang misalkan pengaruh industri perbankan gitu terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, industri perbankan tuh nggak mungkin variabelnya industri perbankan gitu kan, apakah dia dari fundingnya, atau apakah dilihat dari asetnya, atau dilihat dari pembiayaan yang disalurkan gitu. Nah, itu perlu diperjelas, itu catatan saya ya. Tapi overall topiknya cukup fresh dan makroekonomi banget. Jadi silakan banyak dibaca ya terkait hal tersebut. Lanjut, Sahrul. Mana Sahrul? Hadir, Pak. Ini cukup bersemangat ya berbicara tentang SWF. Cukup fresh juga idenya. Cuman satu ya, yang kajiannya juga cukup banyak di sini. Cuman nanti sama ya, hampir sama sebenarnya dengan Taufik tadi. Kritik saya cuma satu atau masukan saya. Kalau ditanya gitu, seperti ibaratnya, emang dengan kamu melakukan penelitian ini akan menghasilkan apa gitu. Nah, itu yang perlu dipertegas gitu dalam proposal ini. Saya rasa akan sangat terlalu sederhana ya kalau penelitiannya cuman hanya sebatas memotret SWF itu definisinya apa, bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal di sini kan dicantumkan di sini ada kata-kata prospek ke depan di Indonesia. Nah, berarti ada ukuran-ukuran, ada proses pengukuran yang dilakukan gitu. Jadi tidak hanya sebatas mendeskripsikan SWF-nya gitu. Jadi ada apakah akan ada semacam proyeksi gitu kan, ada studi yang dilakukan dengan data-data kemudian digunakan untuk memproyeksi ke depan gitu. Mungkin itu ya yang perlu dipertegas gitu dalam penelitian ini. Sejauh ini kan yang saya baca lebih ke hanya mendeskripsikan secara kualitatif. Jadi menurut saya kalau bisa prospek kedepannya itu fokusnya di situ gitu. Ketika mulai dari sekarang kebutuhan tentang peran dari SWF itu kenapa penting, kemudian ketika itu diterapkan bagaimana gambar depannya gitu. Nah, itu tujuan penelitiannya harusnya di sana. Jadi bagaimana memetakan gambaran prospek ke depan di Indonesia. Tapi overall kajian pustakanya cukup ini ya, dalam sekali. Tinggal ini tadi di Metopen itu saya belum menemukan nah ini kan penelitiannya akan mencoba melihat bagaimana cara kerja INA dalam menarik investor. Ini kan baru sebatas bagaimana cara kerjanya gitu. Itu belum menjawab judulnya. Judulnya itu kan adalah prospek kedepannya seperti apa gitu. Nah, itu yang harusnya yang menjadi tujuan akhir dari goalnya itu adalah memetakan prospek kedepannya. Itu ya Mas Sarul. Tapi secara topik cukup fresh,
cukup baik sekali di sini. Oke, saya lanjut ke Harisa. Ada Mbak Harisa? Ada, Pak. Oke. Topiknya oke, topiknya menarik gitu kan. Penelitian zakatnya tidak hanya sebatas bagaimana pengelolaannya ya, bagaimana ininya ya, deskriptif banget, dan itu sudah cukup banyak sekali dilakukan penelitian-penelitian seperti itu. Ini sudah mengembangkan pendekatan yang berbeda gitu dengan pendekatan yaitu allocation to collection ratio gitu kan. Ini mengacu ke mana nih? Ke zakat core principle ya. Nah, cuman yang menjadi permasalahan adalah ketika kamu mungkin coba kamu lakukan studi pustaka penelitian terdahulu, mungkin sudah ada beberapa, apalagi di sini Basnas gitu kan, mungkin beberapa penelitian terdahulu juga sudah, dengan membaca beberapa penelitian terdahulu itu sudah cukup untuk menjawab tujuan dari judul ini. Sehingga kalau saran saya jadi lebih ada kontribusinya terhadap kebaruan, mungkin akan lebih baik ketika dilakukan yang namanya studi komparasi antara satu lembaga amil zakat dengan lembaga amil zakat lainnya gitu. Ya akan kelihatan nih gitu, mana sih yang lebih efektif gitu. Kalau saran saya itu Mbak, karena sudah ada ya yang sedang berjalan sekarang juga sudah ada beberapa penelitian tentang pengelolaan zakat yang itu menggunakan pendekatan yang sudah cukup mutakhir gitu kan, menggunakan pendekatan yang baru. Di sana mereka juga mayoritas juga sudah melakukan yang namanya komparasi gitu. Jadi nggak hanya terpatok di satu tempat, satu objek gitu. Itu ya saran saya itu Mbak Arisa. Topiknya menjadi menarik karena memasukkan pendekatan ini. Topik ini menjadi menarik karena ada zakat core principle-nya. Tapi ketika ini hilang, ketika hanya sebatas mengukur gitu aja, menjadi tidak fresh topiknya. Oke, gitu ya Mbak Harisa. Iya, Pak. Next, selanjutnya Madika Furkon. Ada Madika. Tes. Oke, ada nggak Madika? Oke. Baik, pendekatannya dari sini ya. Teori yang digunakan di sini behavior finance theory. Oke. Baik menurut saya. Sudah ada sudut pandang yang ingin digunakan pakai apa gitu kan. Cuman dari sisi pendekatan kualitatif. Nah, ini menurut saya coba dibaca penelitian terdahulu. Saya rasa kalau penelitian seperti ini akan lebih relevan dan akan lebih mutakhir ketika pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena kecenderungannya kan perilaku investor saham individual itu kan nggak mungkin hanya meneliti secara kualitatif di satu atau dua orang gitu, karena pelakunya kan sebenarnya banyak gitu, sehingga sudut pandang kuantitatif menggunakan kuesioner yang itu dikuantifikasikan, di skor, itu akan menjadi lebih relevan gitu dibanding kecuali yang kamu tanya ini adalah misalkan penelitianmu tentang misalkan yang mana respondennya itu misalkan pemangku kebijakan gitu.
itu nggak apa-apa gitu loh. Misalkan keputusan IPO gitu, suatu perusahaan melakukan keputusan untuk IPO gitu, kenapa, pertimbangannya apa gitu, it's okay, itu keputusan pengambilan keputusan investasi yang cocok untuk dilakukan penelitian kualitatif gitu. Tapi kalau perilaku investor saham individual lagi dalam pengambilan keputusan investasi itu nggak kurang ini ya, tidak relevan kalau itu menggunakan pendekatan kualitatif. Dan satu lagi, ini yang agak penting. Pertama, penelitian tentang perilaku keputusan investor itu udah banyak pertama ya. Udah banyak penelitian sinis gitu. Nah, yang perlu dipertegas di penelitian ini kebaruannya itu apa gitu. Jadi penelitian ini akan berkontribusi apa sih dilakukan penelitian ini ulang gitu. Itu kontribusinya apa terhadap kajian tentang investasi di pasar modal. Itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah di sini yang belum muncul juga akan dilakukan di mana gitu. Batasan ini ya, batasan investor saham individualnya itu batasannya apa gitu. Itu belum muncul gitu, sehingga perlu dibuat lebih spesifik objek penelitiannya, respondennya itu akan dikerucutkan seperti apa gitu. Harus ada batasan-batasannya saya rasa. Itu ya Mbak siapa ini, Mbak Dika. Secara data masih cukup, belum muncul data-data yang banyak ya di sini, belum ada data-data. Sebenarnya kalau kamu update dengan data pasar modal mungkin 2 tahun terakhir itu banyak sekali ada istilahnya ada investor-investor baru di masa pandemi. Itu kan menjadi data-data yang fresh untuk disekan gitu. Banyak investor-investor baru, banyak investor milenial gitu trennya gitu kan. Itu bisa menjadi latar belakang yang baik. Itu ya Mbak Dika. Ini Mbak apa Mas sih? Saya lupa nih. Ya? Mbak Dika ini Mbak apa Mas? Mas Pak, Mas. Oh Mas, sorry. Oh Mas ya. Oke. Itu ya Mas Madika. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang yang ke-6. Next. Arifah Asrianti. Oke. Ini hampir sama. Kalau teman-teman ingat, Mbak Arifah ada? Mbak Arifah. Nih. Ya, ada ya. Oke. Ini sama ya dengan minggu kemarin, kayaknya sepertinya udah ada nih topik yang sama persis judulnya gitu kan. Pengaruh pandemi COVID terhadap bursa efek. Jawabannya iya, berpengaruh gitu, nggak perlu diteliti gitu kan. Jadi topiknya masih terlalu umum gitu kan. Mungkin karena ada COVID-nya justru jadi bagus gitu. Sebenarnya iya oke gitu. Tapi ini masih terlalu umum gitu. Pengaruh pandemi COVID itu yang mananya gitu kan. Itu enggak menurut saya perlu dikerucutkan gitu ya, perlu dikaji lagi gitu. Pandemi COVID ini kan hanya sebatas suatu momen gitu kan. Itu perlu diperjelas ya. Saya rasa reviewnya udah di pertemuan kemarin juga sudah saya sampaikan panjang lebar gitu kan. Ada pertemuan kemarin juga ada contoh yang melakukan terkait pasar modal juga dikaitkan dengan pandemi COVID, tapi itu sudah cukup udah agak spesifik gitu, udah jelas gitu loh kajiannya akan seperti apa. Nah kalau ini kan masih terlalu umum ya ini ya, pengaruh pandemi COVID-nya ini masih terlalu umum. Silakan
coba dikaji ulang ya, buat lebih spesifik. Ini sama persis dengan 2 atau 3 proposal yang di minggu kemarin. Nah, itu silakan nanti kalian bisa saling diskusi lah ya, teman-teman yang kemarin membahas pasar modal dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Kalau judulnya ini jawabannya udah langsung ada jawabannya, iya ada jawabannya, iya berpengaruh gitu kan. Oke, selanjutnya Rani, mana ini Rani ada? Iya, Pak. Gini Mbak Rani, nah, kita lihat data belakangnya. Nah, suatu penelitian itu berangkatnya itu kan dari suatu fenomen. Kenapa sih kita melakukan penelitian? Itu kan ada yang namanya gap ya antara idealita dan realita. Nah, gap di sini itu pasti muncul ketika kita melihat fenomena yang umum gitu kan. Misalkan kita melihat misalkan nih contohnya lembaga zakat misalkan di Jogja, misalkan lembaga zakatnya bertumbuh cukup banyak dan cukup signifikan gitu kan. Tapi misalkan banyak usaha-usaha kecil atau mungkin yang memang berhak untuk mendapatkan zakat itu yang belum tersentuh gitu. Nah, itu kan ada suatu fakta umum gitu. Nah, sehingga muncullah yang namanya gap gitu kan. Nah, tapi kalau dari judul ini itu yang saya bingung itu adalah kenapa berangkat dari suatu yang sangat spesifik, case study UMKM keripik tempe Ibu Siti gitu di Palbapang Bantul. Kenapa sesempit itu gitu dikaitkan dengan kerjasama bagi hasil antara BPRS dengan pengelola zakat di Indonesia gitu. Model penyaluran zakat antara LAS dengan BPRS untuk pembiayaan UMKM itu kan sudah ada nih beberapa penelitian yang meneliti tentang itu gitu. Itu harusnya kan berangkatnya konteks penelitian ini kan itu gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba langsung dibuat secara spesifik harus di keripik tempe Ibu Siti gitu. Emang nasabah yang mendapatkan atau mustahik yang mendapatkan pembiayaan berbasis zakat tadi itu cuma Ibu Siti gitu. Idealnya di penelitian-penelitian sebelumnya pembiayaan usaha mikro dengan model kerjasama antara LAS dengan BPRS ini itu kan biasanya dilakukan sampling nih terhadap beberapa nasabahnya gitu di satu BPRS gitu kan, kemudian dilakukan sampling terhadap beberapa nasabahnya gitu, nggak langsung ujuk-ujuk cuman satu Ibu Siti gitu. Dan di sini juga di latar belakang juga saya nggak melihat kenapa ya Ibu Siti gitu, itu juga nggak ada gitu loh di sini gitu. Jadi logika ininya ya yang perlu diperjelas di sini. Kalau model penelitian, kalau yang diteliti itu model ininya, ini kan suatu model penyaluran zakat dan pembiayaan ya. Ini kan satu model kolaborasi gitu antara sektor komersial dengan sektor non komersial, dengan sektor sosial. Gitu. Nah ininya menarik gitu kan. Cuman ini yang perlu harusnya dipaparkan secara lebih lanjut, diungkapkan gapnya apa, kemudian nanti ditelusuri kira-kira akan ditelitinya di mana gitu, apakah di BPRS tertentu atau mungkin ada kelompok, misalkan nih beberapa lembaga zakat misalkan kerjasama dengan BPRS untuk penyaluran pembiayaan dengan model ini di satu kelompok usaha gitu. Nah, oke, nggak apa-apa nanti fokus ke kelompok usaha tersebut gitu. Nah, kelompok usaha dari kelompok usaha itulah yang akan diteliti. Misalkan nanti ada beberapa usaha kecil, usaha mikro yang dibiayai gitu. Itu nanti explore gitu, itu nggak masalah gitu.
Itu ya Mbak, cara membangun latar belakangnya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk saya pengen neliti ini. Nanti kalau itu dibenarkan, nanti kamu tiba-tiba langsung aja di depan kampus gitu ada langganan misalkan sate gitu, sate siapa gitu, langsung ditembak, Bapak pinjam pembiayaan nggak? Oh iya saya pinjam gitu. Terus kamu langsung ya udah saya di tempat Bapak gitu. Kemudian kan nggak begitu metode penelitian yang seharusnya. Itu ya Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Topiknya oke, kalau saya topiknya oke gitu. Cuman ininya tadi cara mengkajinya sampai menemukan objeknya itu yang saya kritisi. Selanjutnya Riza Islami. Oke, ada Riza Islami. Hadir, Pak. Oke, hadir. Sip. Pertama ini ya. Topiknya bagus menurut saya. Cuman kalau dari latar belakangmu, sepertinya yang dimaksud itu adalah bukan pengaruh fintech terhadap eksistensi pasar tradisional, karena fintech di sini kan umum nih. Kalau yang dari latar belakang, dari ringkasan dan latar belakang yang sangat singkat ini, sepemahaman saya yang kamu maksud itu adalah terjadinya digitalisasi dalam perdagangan ya, perdagangan, sehingga adanya ibaratnya simpelnya banyak marketplace digital ya, marketplace online gitu kan yang bermunculan, kemudian pengaruhnya terhadap marketplace yang offline itu seperti apa, itu ya maksudnya ya Mas. Kalau boleh saya ini kan saya perjelas. Jadi nanti bisa dirubah ya, judulnya disesuaikan gitu. Nah, kemudian di sini juga di latar belakangnya itu nggak ada data-data terkini. Padahal gampang banget kok nyari datanya. Kalian nggak nyari aja udah muncul tuh datanya di TV-TV. Matahari gitu. Matahari, Ramayana, banyak yang menutup gerainya gitu karena adanya digitalisasi, adanya marketplace dan lain sebagainya gitu kan. Makin sepi gitu. Nah itu kan data yang ibaratnya nggak kita cari aja sudah muncul gitu. Tapi di sini di latar belakangnya di sini ini belum memunculkan data apa-apa gitu. Ya silakan bisa diperkaya ya, bisa bukan diperkaya, diadakan datanya gitu. Kalau topiknya oke gitu kan, topiknya oke. Nah cuman nanti dibuat lebih spesifik di mana gitu, pasar yang mana nih yang pengen di compare, pengen dilihat pengaruhnya gitu. Kemudian juga alat ukurnya ya, ketika fintech sangat mempengaruhi kondisi gitu. Nah di metode penelitian nanti juga kalau kamu baca penelitian-penelitian terdahulu ya di sini harusnya jelas gitu, indikator dari fintech itu apa gitu, indikator dari marketplace itu apanya yang dilihat gitu, apanya yang dijadikan, yang akan diolah menjadi data penelitian itu apanya gitu. Itu perlu diperjelas. Itu ya Mas Riza. Oke. Kemudian Lutfi Larasati, mana Mbak Lutfi? Ada? Hadir, Pak. Oke. Pertama, kalau kritik saya pertama Mbak Lutfi, penelitian tentang internet banking
kamu googling deh penelitian tentang internet banking, itu udah berkali-kali, udah banyak sekali bermunculan. Mungkin berapa tahun terakhir itu udah banyak banget penelitian tentang internet banking. Itu poin yang pertama. Kemudian dan bahkan di kita sendiri, kalau yang diteliti itu hanya sebatas pengaruh internet banking, tingkat acceptance internet banking oleh masyarakat gitu, itu mungkin udah nggak akan di-approve, nggak akan diterima gitu, karena isunya sudah tidak fresh lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, topiknya ini juga nggak jelas ya, umum banget tingkat perkembangan internet banking terhadap mahasiswa prodi ekonomi syariah. Ini kan nggak jelas nih internet bankingnya diapakan gitu. Kerangka penelitiannya itu seperti apa, dari judulnya itu nggak muncul gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika yang dipotret itu perilaku dari nasabahnya, saya rasa itu juga bukan dalam konteks penelitian keuangan. Meneliti internet banking boleh gitu, tapi diarahkan sudut pandang yang digunakan adalah penelitian keuangan, bukan penelitian tentang perilaku. Itu ya Mbak. Ini nggak perlu jauh-jauh, ini saya aja sedang membimbing ini tentang internet banking gitu. Itu pun akhirnya dibolehkan oleh prodi karena memang mahasiswa yang sudah angkatan lama gitu kan, angkatan 2015 2014. Kalau itu angkatan yang masih baru, masih 2017 atau mungkin nanti 2018, saya rasa pasti akan langsung ditolak oleh para reviewer tentang topik ini. Itu ya, silakan nanti bisa, nggak masalah tetap tentang internet banking, tapi dikaji ulang gimana caranya ini bisa menjadi sudut pandang keuangan, dan dibuat itu menjadi penelitian yang ada kebaruannya gitu, bukan penelitian yang udah terlalu sering dilakukan. Itu ya Mbak Lutfi. Next, Devita. Oke, mana Devita? Ada Devita? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Pertama, pertanyaan saya adalah kenapa ya kok yang diteliti itu BRI Syariah gitu? Kenapa penelitiannya tentang profitabilitas sebelum sudah pandemi, risiko pembiayaan mudorobah dan musyarakah? Kenapa? Pertanyaannya lagi yang berikutnya adalah pembiayaan murabahanya kemana gitu? Kok nggak muncul di sini gitu kan? Nah, ketika ini ingin dilakukan studi komparasi, ini kan topik ini menjadi menarik karena ada ini ya, ada sebelum dan sesudahnya ini yang menjadikan topik ini agak menarik gitu. Sebelum dan sesudah pandemi gitu. Bukan sesudah ya mungkin ya. Sebelum dan pada masa pandemi, karena belum ketahuan selesainya kapan gitu kan. Topiknya jadi menarik karena ini gitu. Tapi ketika ini hilang, ketika hanya analisis resiko pembiayaan mudorobah masyarakat terhadap profitability, itu juga menjadi topik yang dianggap tidak ada kebaruannya gitu. Jadi silakan di latar belakangnya itu harusnya banyak berbicara tentang resiko pembiayaan, kemudian dikaitkan dengan perkembangan industri perbankan di masa COVID. Itu nggak ada di latar belakangnya gitu. Latar belakangnya masih menggunakan pendekatan lama, perkembangan syariah, undang-undang,
kemudian langsung berbicara tentang profitability, kemudian NPF, tapi nggak ada nih di sini dikaitkan dengan gejolak yang terjadi ketika pandemi COVID-19. Itu nggak ada. Kemudian juga alasan pemilihan Bank BRI Syariahnya juga nggak ada gitu di sini. Oh ya, ini buat teman-teman semuanya mungkin ya. Nanti ketika menentukan suatu menspesifikkan judulnya ke objek tertentu, itu juga harus ada argumen ilmiahnya. Kenapa sih yang dipilih itu objek ini gitu? Nah itu perlu ada argumentasi ilmiahnya. Jadi misalkan ada screening secara umumnya gitu, sampai in the end, penelitian ini, topik ini itu layaknya diteliti di misalkan di Bank BRI Syariah gitu. Atau kenapa nggak nanti ini kan berarti datanya cuma sampai sebelum nah kaitannya 2018-2020 juga perlu diperjelas adalah terkait nanti datanya itu secara statistik itu cukup nggak gitu. Takutnya nanti datanya nggak cukup secara statistik. Itu ya Mbak Devita. Topiknya menarik. Kalau saya oke gitu, tapi ketika kamu di latar belakangnya sebatas ini, jangan heran kalau tiba-tiba ditolak gitu loh. Karena latar belakangnya itu tidak semenarik judulnya gitu. Oke, selanjutnya Aufa Ummu Kulsum. Ada Aufa Ummu Kulsum? Ada, Pak. Ya, oke. Pertama, Shopee Pay Later itu menggandeng pihak ketiga ya. Itu PT, LDN. Isunya menurut saya. Jadi ini kan isu yang masih berkembang ya tentang fitur Pay Later. Cuman nanti ketika stuck di permasalahan kepercayaan konsumen, ini tidak menjadi penelitian dari sudut pandang keuangan. Gitu. Ini saran saya itu nggak berhenti di kepercayaan konsumen gitu, tapi mungkin lebih ke misalkan tidak hanya sebatas kepercayaan konsumen, jadi misalkan ke penggunaan Shopee Pay Later-nya itu apakah berapa besar perkembangannya gitu kan. Jadi arahnya ke sana gitu loh. Jadi orang-orang itu dengan adanya fitur ini plus dengan adanya isu kepercayaan itu apakah mereka menggunakan fitur tersebut gitu. Tahu apakah fitur tersebut tetap volumenya seberapa besar gitu digunakan, apakah dengan adanya fitur tersebut mampu meningkatkan volume transaksi di marketplace tersebut. Nah, itu menjadi menarik. Dan nanti juga jangan dilupakan pendekatan bahwasanya kita tidak hanya sebatas keuangan murni tapi ada syariahnya. Nah, unsur syariahnya itu perlu juga dimasukkan di sini gitu. Kalau bisa nanti di judul ini juga kalau kajiannya hukum, oke, ini pasti langsung terjawab, oke, ini nggak boleh gitu kan. Tapi kalau kajiannya keuangan tapi tetap ada pendekatan syariahnya, saya rasa akan menarik untuk dikaji. Oke. Selanjutnya Wiwi, ada Wiwi. Hadir, Pak. Oke. Pengaruh peringkat komposit perusahaan perbankan syariah go public di BI terhadap perubahan harga saham dengan metode RGEC.
BRIS, BTPS, PNBS. Pertanyaannya adalah rentan waktunya ini terlalu pendek. Takutnya pasti ini juga sudah ada ya penelitian terdahulu yang meneliti tentang ini. Jadi harapan saya jangan sampai penelitian ini nggak memberikan suatu kebaruan gitu. Sekarang 2021, kenapa kok rentan waktu untuk penelitiannya itu cuma sampai 2019? Itu yang jadi pertanyaan yang pertama gitu. Karena dalam penelitian menggunakan data sekunder itu semakin update, semakin panjang datanya itu harusnya semakin bagus karena memberikan data yang lebih kaya. Nah, apalagi ini pakainya data tahunan kan. Nah, kalau pakai data tahunan jadi lebih sedikit lagi gitu datanya. Sekarang kalau gini deh, kalau data cuman, misalkan datanya cuman ini ya. Kalau datanya cuman data segini, itu pasti nggak perlu statistik gitu loh kita ngolahnya gitu kan, cukup dilihat aja itu udah muncul gitu loh pengaruhnya. Nah, sehingga nanti mungkin bisa dikaji ulang ya, dibaca lagi penelitiannya. Kalau topiknya secara umum menarik gitu kan, tapi itu tadi kalau kita lihat dari data yang cukup pendek, jangan-jangan terjebak di penelitian terdahulu yang sudah ada gitu loh, sehingga penelitian ini tidak memberikan kontribusi yang relatif baru. Regresi linear berganda. Sama nanti dibaca ya, ini sepertinya bukan regresi linear berganda karena datanya ini adalah data panel. Jadi buat teman-teman semua juga yang mayoritas semuanya menggunakan data sekunder, walaupun ada beberapa yang enggak ya, itu ketika dari beberapa, misalnya case-nya seperti ini tadi, ada BRIS, ada BTPS, ada PNBS. Nah ini kan ini aja itu udah panel gitu loh datanya gitu. Data ini aja udah data panel, bukan data time series lagi gitu. Sehingga regresinya juga harus sudah menggunakan regresi data panel. Itu ya Mbak, siapa ini, Mbak Wiwi. Jadi kata kuncinya di sini, dan letak kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini itu apa gitu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya. Oke. Fenomena yang diangkat itu cukup update. Ini kan sedang ada kayak gini ya, yang aplikasi snack video. Ini kan kaitannya dengan, kalau konteks keuangan itu mungkin lebih ke skema Ponzi ya. Jadi ada skema-skema investasi yang memberikan imbalan-imbalan dengan pekerjaan-pekerjaan yang cukup ringan gitu kan. Tapi ada unsur-unsur penipuannya di sana gitu kan. Sehingga otomatis ketika itu masuk ke OJK itu biasanya akan dilarang gitu. Walaupun kadang OJK juga bilang ini bukan kewenangan OJK ngurusin yang kayak gitu. Biasanya hanya sebatas di blok ya ininya, aplikasinya. Nah, cuman saran saya juga buat Mas Rajabi, oke, ini praktek investasi. Ini isu baru aplikasi snack video gitu.
Tapi kalau bisa sudut pandang yang digunakan itu bukan sudut pandang ini gitu loh. Kalau ini kan lebih ke kajian regulasi. Jadi kajian regulasi, kajian kebijakan gitu kan, ada kebijakan tentang itu. Sehingga pendekatannya nanti tidak pendekatan keuangan gitu. Jadi nanti mungkin bisa dikaji ulang. Ini kan konteksnya ini kan money game ya, yang sedang diteliti ini adalah penelitian tentang money game. Jadi nanti silakan bisa diarahkan menjadi lebih ke penelitian yang sudut pandangnya keuangan. Kalau yang diteliti, ya ini lingkupnya adalah lingkup investasi gitu kan. Lingkup investasi yang salah gitu kan, perilaku investasi yang salah. Nah silakan nanti sudut pandangnya yang dirubah gitu, jangan sudut pandang hukum. Ini kan nanti konteksnya hukum kan, dan sudut pandang hanya sebatas regulasi kebijakan. Ini untuk melengkapi nggak apa-apa gitu. Nanti kalau sudut pandangnya keuangan, nanti tetap akan masuk ini pendekatan hukum dan kebijakannya itu tetap akan disinggung gitu kan. Gitu ya, Mas Rajabi. Iya, Pak. Sepertinya udah semua kan ya ini ya? Yang masuk di list hari ini udah semua ya? Nggak ada yang ketinggalan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sudah 13 ya. Oke, seperti itu. Saya rasa kalau inti dari reviewnya apa, ya yang perlu teman-teman kaji ulang adalah pertama kesesuaian topiknya ya. Kesesuaian topik. Kesesuaian topik itu berarti topiknya harus ada masalah yang fresh, yang baru gitu. Atau mungkin kalau mengangkat masalah-masalah yang sudah umum, berarti ada urgensi, ada kebaruan yang dimunculkan. Kemudian jangan lupa juga bagaimana kita menentukan batasan, kita membuat penelitian ini tidak terlalu luas gitu. Ada batasan-batasannya, ada, dan juga tidak terlalu umum gitu, harus spesifik berbicara tentang apa. Kemudian juga satu ya yang saya lihat di sini teman-teman belum banyak memperhatikan terkait metode penelitiannya. Nanti itu bisa sambil jalan sekalian dibaca ya penelitian-penelitian terdahulunya. Metode penelitian yang digunakan itu apa untuk jenis penelitian yang teman-teman lakukan. Untuk kajian teori dan penelitian terdahulu mungkin beberapa sudah ada, walaupun masih cukup singkat-singkat karena memang format proposal kita ditekankan untuk padat gitu aja ya. Nanti kalau ingin yang panjang itu nanti di proposal yang sebenarnya ketika teman-teman sudah di ACC untuk skripsinya. Saja review dari saya untuk hari ini. Silakan teman-teman bisa yang belum menonton video, silakan nanti ditonton. Dan untuk review hari ini juga nanti saya upload ya. Review yang kemarin juga mungkin teman-teman kalau ada yang kelewat, itu juga sudah saya upload di topik yang kemarin. Itu sudah ada video terkait review yang saya berikan. Yang ini juga insya Allah nanti akan saya upload setelah pertemuan ini. Gimana? Gitu ya teman-teman. Kita cukupkan. Oke. Kalau sudah silakan jangan lupa untuk menonton video dari presentasi dari teman-teman yang hari ini
proposalnya direview. Kemudian nanti kalau ada saran, ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di forum diskusi. Dan teman-teman presenter juga mohon bisa ditanggapi. Seperti itu, kita tutup ya sesi review pada siang hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Oke.